Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, malam, teman-teman. Kali ini saya akan sharing proses balik nama, mutasi mobil dari satu provinsi, satu samsat ke samsat yang lain, beserta total biayanya. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara mutasi kendaraan tanpa calo, cara mutasi surat-surat kendaraan langsung kita urus sendiri ke Samsat, beserta total biayanya berapa di tahun 2022 ini. Oke, simak terus videonya. Nah, saya jelaskan sedikit kronologi tahap-tahap yang harus dilalui saat kita ingin mutasi kendaraan sekaligus balik nama tentu ya, dari satu samsat ke samsat yang lain. Jadi begini, kalau kita beli mobil bekas, kalau itu berada dalam satu samsat, itu kita tidak perlu mutasi. Misalkan dari Jakarta ke Jakarta, satu samsat, misalkan Jakarta Selatan ke Jakarta Selatan, itu kita nggak perlu mutasi, nggak perlu cabut berkas gitu loh. Jadi proses cabut berkas itu adalah pemindahan berkas dari satu samsat ke samsat yang lain. Nah, pindah berkas, cabut berkas dari satu samsat ke samsat yang lain ini tidak hanya antar provinsi, bahkan antar kabupaten atau kota pun perlu. Misalkan saya beli mobil dari Kabupaten Sleman, sedangkan domisili saya di Jogja kota Jogja. Itu walaupun satu provinsi, tapi karena beda samsat, maka tetap perlu mutasi. Begitu pula dengan rekan-rekan yang mungkin dari Jawa Timur, dari Sumatera, Sulawesi, walaupun satu provinsi. Kalau beda kabupaten atau kota madya, dia perlu untuk mutasi atau cabut berkas dulu. Oke. Nah, dalam hal ini ketika saya ingin memindahkan dari plat B ke AB, Sleman, Jogja, tentu di sini mutlak terjadi mutasi. Jadi yang perlu dilakukan adalah cabut berkas dulu, ya, cabut berkas dari samsat asalnya. Nah, untuk cabut berkas ini, maka saya mendatangi samsat Sleman karena mobilnya itu sudah ada di Sleman, Yogyakarta, bukan di Jakarta lagi. Saya datang ke samsat Sleman untuk cek fisik. Namanya cek fisik bantuan. Jadi cek fisik, bawa mobil, bawa surat-surat kendaraannya, kemudian disahkan di Samsat Sleman bahwa surat-suratnya sah, bahwa mobilnya sesuai, kemudian difoto juga mobilnya, kita foto sendiri, kita tampilkan foto itu di berkas. Nah, setelah itu berkas itu buat modal kita ke Samsat di Jakarta untuk cabut berkas. Nah, beda kita beli mobil, misalkan mobil di daerah ataupun kita beli mobil di plat B adalah hanya di proses cabut berkasnya ini saja. Jadi kalau kita beli dari kota lain, kita perlu cabut berkas. Kita beli mobil di plat B, kebanyakan kan dari daerah beli plat B dari Jakarta karena lebih murah. Kita bedanya kalau memutasi adalah kita hanya perlu cabut berkas ini saja di kota asal kendaraan tersebut. Oke, nah cek fisik tadi bisa dilakukan di samsat tujuan kita, surat-surat mau dipindah, atau di samsat asal di Jakarta. Tuh, terserah, kita bisa di samsat tujuan atau samsat asal. Nah, jadi saya karena mobilnya saat itu sudah ada di Sleman, saya minta untuk cabut cek fisik di Sleman, namanya cek fisik bantuan. Saya melakukannya tanggal 15 Desember 2021. Oke. Biaya cabut berkas itu resminya hanyalah Rp250.000 saja. Itu kisaran 1 bulan lah, 1 bulan kurang. Tapi berhubung saya menggunakan jasa, karena daripada saya warawiri ke Jakarta, transport, penginapan, bolak-balik, maka biaya cabut berkas itu kalau di biro jasa adalah 1,5 juta sampai 1,7 juta kalau percepatan. Percepatan itu bisa lebih cepat daripada 1 bulan, hitungan seminggu 2 minggu. Tuh, bedanya jauh banget. Kalau kita mau nyabut berkas sendiri 250.000 dengan biro jasa. Tapi dihitung lagi, silahkan dihitung lagi efisiensinya. Kalau ke Jakarta butuh transport, ke Jakarta butuh penginapan, warawiri untuk cabut berkas ke sana, dan begitu juga saat ngambil warawiri. Kalau pakai biro jasa hitungannya mahal, tapi kalau dibanding dengan akomodasinya lebih murah, silahkan bisa pakai biro jasa. Kemudian setelah itu berkas masuk
di bulan Januari. Di tanggal 11 Januari, berkas yang sudah saya terima dari Jakarta itu kurang lebih hampir sebulan ya, tidak sampai sebulan berarti, saya masukin ke Sleman, bagian BPKB. Jadi BPKB itu sebenarnya domainnya Polres, tapi di beberapa Samsat itu dibuat terpadu antara bagian BPKB dengan bagian Samsat, itu dibikin satu wilayah, satu terpadu seperti di Sleman. Tapi di Polres-Polres yang lain belum tentu. Nah, setelah itu di bagian BPKB itu saya menyerahkan berkas, verifikasi berkas yang dari Jakarta, sekaligus bayar BPKB saat itu. Bayar BPKB jumlahnya 375.000. Tuh. Oke, nanti dapat kertas untuk datang lagi tanggal 13 Januari, selang 3 hari. Untuk datang ke bagian Samsat. 13 Januari, datang ke bagian Samsat, bawa surat yang dari bagian BPKB tadi, untuk isi data pemilik. Jadi kita ngisi manual data itu, untuk data di Samsat. Habis itu pulang. Nggak keluar biaya, cuma isi data, nyerahkan, habis itu, habis menyerahkan data, kita diberikan kertas untuk datang lagi tanggal 24 Januari. Jadi selang sekitar 10 hari, 9 hari, 10 hari, kita harus datang lagi ke Samsat. Oke. Nah, dari situ kita datang lagi ke Samsat. Untuk pembayaran STNK, TNKB itu plat nomor, tanda nomor kendaraan bermotor, kemudian biaya BBN dan pajak untuk pembayaran, untuk pelunasan itu semua, dan biaya paling besarnya di sini. Oke, biaya pajaknya itu 4.726.000, biaya balik namanya itu 2.770.000, plat nomornya 100.000, STNK-nya 200.000, jasara harjanya 131.400. Jadi biaya paling besar di sini saat pembayaran di tanggal 24 Januari. Itu berarti itu datang ke 4 kalinya ke Samsat Sleman. Oke. Nah, di situ setelah bayar, saat itu juga plat nomor dan STNK jadi. Udah 4 kali, selang di bulan Februarinya, sekitar 12 Februari, sesuai jadwal, adalah jadwal pengambilan BPKB. Yang terakhir yang diambil adalah BPKB. Untuk pengambilan BPKB ini tidak ada bayar sama sekali, tapi kita harus bawa kertas kecil bukti untuk pengambilan BPKB beserta fotokopi STNK dan KTP asli. Itu wajib ya, karena BPKB ini dokumen yang paling berharga untuk kendaraan gitu. Jadi total saya datang ke Samsat Sleman itu 5 kali bolak-balik ya. Dari tanggal 15 Desember untuk cek fisik, 11 Januari untuk masukin berkas masukin berkas ke bagian BPKB beserta bayar BPKB, 13 Januari 3 hari kemudian ke bagian Samsat untuk ngisi data pemilik kendaraan beserta data kendaraan, kemudian tanggal 24 Januari untuk bayar administrasi total sekaligus ngambil STNK dan plat nomor, dan yang terakhir adalah pengambilan BPKB. 5 kali ya, itu ribet sih sebenarnya. Kurang lebih begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.